Hadis 235. Allahumma ya Allah. Inni setune ingsun. As'aluka iku nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan. Minal khairi saking kebagusan. Kullihi ya sekabehane kebagusan. Ma alimtu ma rupane perkara. Alimtu kang ngerti sapa ingsun minhu saking ma. Wa malan perkara lam a'lam kang ora weruh sapa ingsun. Wa udulan nyuwun pangersa sapa ingsun bika klan panjenengan. Minas syarri saking kealanan, saking Allah. Kullihi ya sekabehane Allah. Ma alimtu ma rupane perkara. Alimtu kang weruh sapa ingsun minhu saking ma. Wa malam perkara lam a'lam kang ora weruh sapa ingsun. Rawahu riwayatake ngati sapa At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani an Jabir bin Samurah. Jadi hadisnya ini dari sahabat Jabir bin Samurah, diriwayatkan Imam Tabrani dan ikut Imam As-Suyuti. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Apa maksudnya? Ya Allah, saya minta kepada panjenengan untuk diberikan kebaikan seluruhnya. Baik kebaikan yang saya tahu ataupun kebaikan yang tidak saya tahu. Dan saya berlindung dari kejelekan seluruhnya. Baik kejelekan itu saya tahu ataupun saya tidak tahu. Apa al-khair itu? Khair itu artinya sesuatu yang menyenangkan kita. Sesuatu yang baik untuk kita. Sedangkan syarrun itu adalah sesuatu yang tidak kita senangi atau sesuatu yang tidak baik untuk kita. Nah, masalah kebaikan itu ada patokannya, tidak sembarangan. Patokannya adalah syariat. Patokannya adalah undang-undang agama. Jadi contohnya kalau Anda membaca di kitab Adab Dunya Waddin di awal-awal diterangkan, seandainya kebaikan itu diserahkan kepada manusia, nanti akan beda-beda. Tidak ada tolak ukur yang pasti. Contoh semacam ini. Bagi kita, mungkin minuman keras, arak, itu tidak bagus. Tapi bagi orang luar, apalagi ya daerahnya, tempatnya dingin, ada salju, dan sebagainya. Bagi mereka, minuman keras itu bagus. Karena itu, selain agama Islam itu, banyak agama lain, negara-negara yang tidak berhasil untuk melarang, mengharamkan minuman keras. Jadi kita kembali lagi. Yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang baik untuk diri kita. Nah, kebaikan untuk diri kita itu kadang-kadang kita tahu. Namanya kalau dalam istilah usul fikihnya itu namanya makulatil makna. Kita tahu maksudnya. Kenapa minuman keras diharamkan? Karena menyebabkan rusaknya pikiran, menyebabkan merosotnya kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Itu namanya makulatul makna. Kenapa kita dilarang untuk berzina? Karena kalau kita berzina itu menyebabkan banyak anak lahir yang kemudian tidak ketahuan siapa bapaknya. Kalau ibunya jelas ketahuan, bapaknya tidak ketahuan. Karena kalau dia banyak orang, bapaknya tidak jelas siapa bapaknya. Nah, ini namanya kebaikan yang kita tahu, yang bisa kita angen-angen. Tapi ada kebaikan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, contohnya semacam ini. Contoh dulu, ini cerita pengalamannya Mas Solo kan. Dulu ketika Mas Solo punya duit mau beli tanah di Cepu, tidak dapat-dapat. Kelihatannya kan nasib sial, ya toh Mas? Kelihatannya nasib sial. Nah, ternyata kemudian Anda dapat ruko di Jakarta sana. Itu namanya kebaikan. Nah, itu Anda seakan-akan, wah, sial banget ya, tidak dapat ya. Dicari kemana-mana, tidak dapat ya. Ternyata Allah tidak menghendaki Anda beli di situ. Anda dikehendaki beli di tempat yang lain yang menurut Allah itu lebih baik bagi Mas Hulu. Sama semacam orang minum obat. Orang minum obat itu tidak enak, pahit. Tapi kok dilakoni? Kenapa dikerjakan? Karena dia tahu bahwasanya setelah minum obat itu tubuhnya akan sehat, tubuhnya akan kembali normal.
Nah, itu artinya kebaikan yang kadang-kadang dilalui lewat proses namanya kesulitan. Nah, karena itu kita disuruh disemangati sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa namanya itu? Alam Nasrah itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan dan beserta kesulitan itu ada kemudahan. Keistimewaannya bahasa Arab itu kata al-yusru itu ada alif lamnya, sedangkan kata al-usru itu ada alif lamnya, kesulitan itu ada alif lamnya. Kata yusron tidak ada alif lamnya. Nah, kalau kita ikut ilmu nahwu, al-yusru itu artinya isim makrifat, kata tertentu, al-usru. Sedangkan yusron yang tidak ada alnya itu isim nakiroh. Artinya kita dikasih satu kesulitan sama Allah, tapi dikasih dua kemudahan sama Allah. Karena itu ada sebagian ulama tidak akan bisa mengalahkan kemudahan karena disebutkan dua kali dan berbeda. Sedangkan kesulitannya cuma satu kali saja. Jadi misalkan kalau Anda usaha kok masih gagal, kok belum berhasil, rugi banyak, yaitu namanya Anda belum dikehendaki oleh Allah berusaha di sana. Positive thinking, gambarnya semacam itu. Kita kembali. Demikian pula kejelekan. Kejelekan itu ada yang bisa kita ketahui, ada yang tidak bisa kita ketahui. Nah, karena itu perlu adanya agama untuk menjelaskan apa-apa yang tidak kita ketahui, sehingga nanti barulah bisa diambil namanya hikmah. Kenapa kok agama Islam itu melarang perzinahan? Kenapa agama Islam itu melarang minuman keras? Nah, karena ada hikmah di balik itu. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih.